Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karma Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan mbak-mbak lucu-lucu manja ya. Nah, mbak-mbak lucu manja, mbak-mbak lucu manja, mbak-mbak lucu manja. Penasaran gimana alur cerita dari film kali ini? Siapkan cemilan kalian dan langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Squid dah. Film akan berfokus kepada seorang wanita mbak-mbak lucu-lucu manja bernama Man King yang baru saja selesai cangkul-cangkul dengan pria yang disebut Ajian. Kala itu diceritakan kalau Mas Jian ini adalah selingkuhannya Mbak King yang setiap harinya ingin ngegas cangkul-cangkul dan mengajak Mbak King ini untuk menikah saja. Namun Mbak King memberikan syarat kalau Mas Jian ini harus kaya raya dulu dan memberinya rumah yang mewah. Setelah beberapa tahun Mas Jian giat bekerja dan akhirnya bisa berhasil menikahi Mbak King hingga mereka kini dikaruniai 2 orang anak. Di suatu hari, Mbak King yang kala itu sedang berkunjung ke rumah temannya yang bernama Linan. Ia pun terfokus kepada foto Mbak Linan yang menurutnya bagus yang tertampang di rumah tersebut dan meminta temannya itu untuk memberinya kontak sang fotografer karena ingin difoto juga. Di rumah, berhubung sang suami kini diceritakan mulai suka menghiraukannya dan cenderung sibuk dengan pekerjaannya, Mbak King pun kadang suka merasa kesepian dan mulai bosan dengan kegiatan rutinitasnya sehari-hari, yang membuatnya kala itu lantas pergi ke studio foto sembari mencari kesenangan yang baru. Ketika Mbak King ini sudah sampai di studio foto yang dibicarakan, ia pun lantas saja langsung bertemu dengan sang fotografer pemilik studio yang bernama Delun dan langsung meminta kalau ia ingin difoto juga seperti Linan temannya namun ingin lebih seksi sedikit. Anjay ini lebih seksi katanya cu. Gue udah mulai mencium bau-bau tidak sedap ya dari filmnya ini ya. Namun sayangnya, ketika Mbak King malah ditantang balik oleh Mas Delun kalau ia ingin Mbak King ini untuk membuka dressnya juga. Nah, apa nih gue bilang nih? Mbak King yang ternyata masih memiliki sedikit rasa malu-malu manja. Ia pun bilang kalau saat itu ia masih belum siap mental untuk memenuhi permintaan sang fotografer, yang membuat Mas Delun ini lantas menyudahi sesi foto dan meminta Mbak King ini untuk datang lagi kalau sudah merasa siap. Setelah sudah bertemu dengan sang fotografer dan sudah saling mengenal satu sama lain, Mbak King pun terlihat menemui Mbak Linan kembali pada besok harinya, guna curhat kalau ia mulai tertarik dengan Mas Delun karena menurutnya Mas Delun ini sedikit ganteng-ganteng manja. Anjay gurinja ini, ganteng katanya cu. Gantengan kalian juga ya. Kayaknya ya. Benar saja, saat beberapa hari kemudian, Mbak King malah terlihat datang menemui Mas Delun dan bilang kalau ia kini sudah siap lahir batin untuk difoto, yang membuat Mas Delun lantas langsung gerak cepat melakukan sesi foto-foto manja. Foto-foto manja cu. Foto-foto manja ya. Foto-foto manja. Ketika foto manja-manja berlangsung panas dan terlihat sudah selesai, mereka berdua pun melakukan adegan sinetron jatuh-jatuh nggak sengaja ditangkep tatap-tatapan mata, yang akhirnya berlanjut dengan adegan cangkul-cangkul gergaji. Berhubung bakpao Mang Ujang kini sudah ada yang mempermainkan sesuka hati setiap hari di berbagai tempat, Mbak King pun mulai menghiraukan Mas Jian sang suami yang kala itu ingin minta bakpao putih juga. Karena Mbak King ini sudah terlanjur kesal dengan sifat sang suami yang selalu sibuk bekerja. Sampai pada suatu hari, Mas Jian yang kini berangsur-angsur mulai sedikit curiga dan merasakan kalau ada yang aneh dengan perilaku istrinya itu. Mas Jian pun kala itu lantas berbohong dengan bilang kalau ia akan pergi liburan dengan membawa anak-anak mereka, guna membuntuti apakah Mbak King ini nantinya akan pergi ke suatu tempat. Benar saja, baru saja ditinggal sebentar oleh Mas Jian di hari itu,
sang istri malah ketahuan menemui seorang pria di pinggir danau yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Delun sendiri. Yang membuat sang suami kini akhirnya tahu kalau istrinya itu suka berbohong dan telah berselingkuh di belakangnya. Tahu akan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak King istrinya? Mas Jian pun lantas menemui sang fotografer dan bilang kalau ia ingin Mas Delun ini datang ke rumahnya guna melakukan sesi foto keluarga. Yang membuat Mbak King sontak kala itu lantas terkejut karena melihat sang suami pulang bersama selingkuhannya. Ketika sesi foto dengan keadaan yang canggung itu akhirnya selesai, Mas Jian pun akhirnya terang-terangan bilang kalau ia kini sudah mengetahui akan perselingkuhannya Mbak King ini dengan fotografer tersebut, yang membuat mereka berdua lantas bertengkar hebat di kala itu. Naasnya, bukannya meminta maaf dan mengakui atas kesalahan yang ia perbuat, Mbak King sang istri malah lebih marah kepada Mas Jian suaminya dan berkata ingin minta diceraikan saja. Yang membuat Mas Jian lah yang kini gantian sedih karena tidak mau kehilangan istrinya. Males dah gua ngebahas yang kayak beginian ya. Apapun yang dilakukan cewek itu selalu benar tidak mau disalahkan meskipun dia yang membuat para lelaki ini menjadi kesusahan Dia adalah yang maha kuasa benar, itu adalah maha benar, cewek adalah makhluk yang selalu benar, kalian para lelaki adalah makhluk yang salah, kalian ini semua ya. Tidak peduli masalah dari segi apapun, cewek selalu benar Apapun yang mereka lakukan itu adalah kebenaran mutlak. Tidak bisa disalahkan cewek itu ya. Camkan itu kalian para lelaki yang selalu disalahkannya. Ingatlah itu kalian, wahai para lelaki yang selalu disalahkannya. Tetaplah hidup tetaplah bersemangat. Namun sialnya, Mbak King yang awalnya berniat ingin mengajak Mas Delun untuk memulai hubungan baru karena ia kini sudah terlanjur meninggalkan suaminya, sang fotografer malah menolak ajakan itu dan malah ingin mengakhiri hubungan mereka saja. Yang membuat Mbak King ini tambah sedih karena telah kehilangan dua sosok pria yang ada di hidupnya. Lebih naasnya lagi, Mas Jian yang di sisi lain juga galau dan memutuskan untuk mabuk-mabukan, bingung juga ngapain sendirian di pinggir jalan di atas trotoar. Ia malah berakhir koma di rumah sakit diakibatkan mengalami pendarahan usus karena minum terlalu banyak. Yang membuat Mbak King sang istri kini akhirnya tersadar kalau yang ia lakukan kepada suaminya sangatlah jahat. Dan filmnya pun ditutup dengan Mbak King dan Mas Delun yang akhirnya sepakat untuk menyudahi saja hubungan perselingkuhannya mereka. Dan Mas Jian yang kini sudah terlihat sembuh memaafkan semua kesalahan istrinya dan lantas rujuk kembali setelah 1 bulan kemudian. Cuy. Nah gitu ya filmnya ya. Rujuk akhirnya Demi anak katanya Katanya sih. Dan demi bakpao Mang Ujang mungkin. Kita ini kaum lelaki sangat membutuhkan hal itu Tidak bisa hidup ya tanpa itu ya. Hidup akan terasa hambar ya tanpa bakpao putih ini. Gak ada nanti yang dimain-mainin ya. Bayangkan kalian nih tidak ada bakpao di dunia ini ya. Apa yang dimain-mainin nanti? Udahlah kita closing aja udah Terlalu kemana-mana nih ngomongnya nih gue nih. Guys, ini mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Question of Lust tahun 2019 di Google Chrome Nah, di YouTube juga ada ya by the way ya. Filmnya nih seperti biasa nih di YouTube juga ada Kalian nih gua saranin nih nonton fullnya di YouTube aja udah ya. Cari aja judulnya di pencarian YouTube ya. Question of Lust full movie Nah, dah.